Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat, hamba Allah umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah selalu senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala baik dunia maupun akhirat. Bagaimana dengan kewajiban zakat, baik zakat fitrah, zakat mal, zakat tijarah ataupun dengan zakat-zakat yang lainnya? Dalam membahas masalah zakat, terutama kita yang berpuasa, kita akan fokus lebih membahas zakat fitrah, di mana kewajiban bagi setiap muslim saat Idul Fitri adalah menunaikan zakat fitrah. Kewajiban rukun Islam yang keempat ini yaitu mulai berlaku sejak tahun kedua Hijrah Rasulullah SAW, tepat sebelum disyariatkannya kewajiban puasa Ramadan. Baik di dalam Al-Quranul Karim maupun hadis daripada baginda Rasulullah SAW yang sangat banyak sekali menjelaskan tentang kewajiban membayar zakat. Salah satunya adalah dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. Kisah surat Al-Baqarah juz kedua halaman 43. Di dalam hadis, perintah itu tergambar dari salah satunya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi hadisnya, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa itaiz zakati wa hajjil baiti wa shaumi ramadana, rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya, Islam dibangun atas 5 perkara. Persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan salat, menunaikan zakat, pergi haji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan hukum menunaikan zakat fitrah? Sebagaimana dikemukakan dalam hadis atau dalam dalil dan hadis di atas, membayar zakat hukumnya wajib sesuai kesepakatan ulama bagi orang yang telah memenuhi kriteria, yaitu pertama, agamanya harus Islam. Yang kedua, harus merdeka, artinya bukan hamba sahaya, dan memiliki makanan pokok pada saat Idul Fitri untuk siang dan malamnya. Hal ini berlaku baik bagi laki-laki maupun perempuan, anak kecil, orang dewasa, orang merdeka, ataupun hamba sahaya atau yang muba'ad. Termasuk bayi yang baru dilahirkan, yang jelas lahirnya itu sebelum sholat Idul Fitri. Lalu kapan waktunya menunaikan zakat fitrah? Waktu menunaikan zakat fitrah atau waktu pengeluaran zakat fitrah dibagi menjadi 5 bagian. Di antaranya yaitu kelima itu berikut pembagian dan penjelasannya masing-masing. Yang pertama, 1. Hukumnya menunaikan zakat fitrah itu wajib. Bagaimana dengan hukum menunaikan zakat fitrah itu wajib? Yaitu seseorang melakukan atau menemukan bagian dari bulan Ramadan dan bagian dari bulan Syawal, sehingga orang yang meninggal dunia sebelum matahari terbenam
pada malam 1 Syawal tidak terkena kewajiban zakat karena tidak menemukan bagian dari bulan Syawal. Demikian juga bayi yang baru lahir setelah terbenamnya matahari atau malam 1 Syawal karena tidak menemukan bagian dari bulan Ramadan. Itu hukumnya wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua, diutamakan. Bagi siapa zakat fitrah ini diutamakan? Yaitu bagi yang setelah terbit fajar pada pagi hari di hari raya Idul Fitri sampai sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Lebih utama lagi diutamakan setelah salat fajar. Bagian ketiga hukumnya boleh, yaitu terhitung sejak memasuki awal bulan Ramadan. Yang keempat, hukum membayar zakat fitrah adalah makruh. Bagi siapa zakat fitrah dihukumi makruh? Yaitu membayar zakat setelah salat Idul Fitri sampai terbenamnya matahari, kecuali jika untuk suatu kemaslahatan seperti menunggu seseorang kerabat atau orang fakir yang sholih untuk diberikan kepadanya, kecuali itu. Yang kelima, hukum memberikan zakat fitrah adalah hukumnya haram. Bagi siapa orang yang mengeluarkan atau memberikan zakat fitrah itu haram? Yaitu membayar zakat sehari setelah hari raya Idul Fitri tanpa adanya uzur atau kendala yang dimaklumi. Jika ada uzur, semisal sebelum harta semisal belum harta untuk dizakatkan baru tersedia, atau sulit menemukan mustahik atau penerima zakat, maka boleh, tetapi statusnya sebagai qadha dan tidak berdosa. Itu bagian-bagian yang waktu menunaikan zakat fitrah. Yang seterusnya, bagaimana dengan takarannya? Takaran zakat fitrah. Masing-masing orang wajib mengeluarkan makanan pokok, terutama di Indonesia. Di Indonesia ini umumnya adalah beras, tetapi sebagian lainnya ada yang juga menggunakan makanan pokoknya itu sagu, gandum, atau lain-lainnya sebesar 1 sya'. Satu sya' itu kurang lebih sekitar 2,7 kilo sampai 3 kilogram. Itu untuk takaran zakat fitrahnya. Lalu bagaimana dengan niat zakat fitrah? Niat zakat fitrah, niat merupakan sesuatu yang wajib dilakukan dalam menunaikan zakat fitrah. Niat disyaratkan berada dalam hati dan dianjurkan untuk melafalkannya semata untuk memantapkan. Artinya diucapkan hukumnya sunnah, ditekadkan dalam hati hukumnya wajib. An-niyatu qasdu syai'in muqtarinan wa mahalluha al-qalbu wa talafadhu biha sunnah. Itu fahamnya ketika mengambil dari ajarannya Imamuna Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Lalu bagaimana dengan niat zakat? Niat zakat fitrah untuk diri sendiri. Bagaimana niatnya? Niat zakat fitrah untuk diri sendiri adalah nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhol lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Lalu yang seterusnya, bagaimana niat zakat fitrah untuk istri? Niat zakat fitrah untuk istri ketika yang mengeluarkannya ini misalkan suaminya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an zaujati fardhol lillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk istriku, fardu karena Allah Ta'ala.
Setelah itu bagaimana dengan niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak laki-laki kita? Niatnya, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an waladi. Sebutin nama anaknya, tapi nggak usah pakai bin karena kita bapaknya yang mengeluarkan. Diakhiri dengan fardhol lillahi ta'ala. Yang artinya aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak lakiku. Sebut namanya fardu karena Allah Ta'ala. Yang keempat, bagaimana dengan niat zakat fitrah untuk anak perempuan? Niatnya, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an binti. Sebutin namanya, fardhol lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak perempuanku. Sebut namanya, nama anak putrinya itu fardu karena Allah Ta'ala. Yang kelima, bagaimana niat zakat fitrah untuk diri sendiri dan keluarga, digabungkan, tidak dirinci. Niatnya adalah nawaitu an ukhrija zakatal fitri anni wa an jami'i ma talzamuni nafaqatuhum syar'an fardhol lillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku dan seluruh orang yang nafkahnya menjadi tanggunganku, fardu karena Allah Ta'ala. Yang selanjutnya, bagaimana dengan niat zakat fitrah untuk orang yang diwakilkan? Misalkan ada keluarga atau siapapun dah tetangga gitu kan, yang nitip untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Kita kewakilan. Niatnya seperti berikut. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an, sebutin namanya, misalkan Fulan bin Fulan atau Fulan binti Fulana, fardhol lillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk, sebutkan namanya, lebih spesifiknya misalkan Anu bin Anu atau Anu binti Anu, diakhiri dengan kalimat fardu karena Allah Ta'ala. Itu diantara niat-niat untuk mengeluarkan zakat. Lalu sekarang bagaimana penerima zakat fitrah? Zakat fitrah didistribusikan kepada salah satu dari 8 golongan penerima atau mustahik yang sudah ditetapkan dalam Islam. Siapa saja yang 8 itu? Yaitu 1 fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil. Siapa itu amil? Atau petugas zakat. Yang selanjutnya adalah mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Yang seterusnya adalah budak, atau orang yang seterusnya adalah orang yang terlilit hutang atau disebut dengan istilah gharim. Orang yang sedang dalam perjalanan atau orang yang sedang dalam jalan Allah. Dan yang terakhir adalah orang yang sedang dalam perjalanan jauh yang bukan maksiat. Itu hak mustahik menerima zakat. Yang selanjutnya bagaimana kewajiban orang yang menerima zakat? Doa saat menerima zakat. Bagi penerima zakat dianjurkan untuk mendoakan pemberi zakat agar apa yang telah diberinya mendapat balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan harta yang dimilikinya mendapat keberkahan daripada Allah. Di antara contoh paling sedikit minimal doa penerima zakat itu seperti berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ajarakallahu fima ataita wa baraka fima abqaita wa ja'alallahu laka tahuran. Itu diantaranya. Yang artinya semoga Allah memberikan pahala atas apa yang engkau berikan. Dan semoga Allah memberikan keberkahan atas harta yang kau simpan. Dan menjadikan sebagai pembersih bagimu. Itu diantara artinya. Ikhwanul muslimin, hamba Allah, umat baginda Rasulullah SAW. Itu kiranya yang bisa saya sampaikan terkait masalah tuntunan zakat fitrah. Masih banyak hal yang harus saya sampaikan, yang harus saya bahas lain daripada zakat fitrah. Semoga pembahasan zakat fitrah ini atau tuntunan zakat fitrah ini menjadi kemaslahatan, kemanfaatan bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.